Perkenalkan, saya dengan Tutu. Saya ingin menceritakan salah satu pengalaman horor yang paling berkesan untuk saya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016. Saat itu saya memiliki kerjaan sebagai seorang driver taksi online sambil saya nyari kerjaan baru karena kemarin habis selesai kontrak, nggak diterusin. Nah, suatu hari saya dapat pesanan dari seorang ibu-ibu parubaya, sebut saja Ibu A. Saya jemput Ibu A dari salah satu gedung di daerah Jakarta Selatan. Nah, beliau minta saya antarkan untuk pulang ke rumahnya di daerah Bekasi Timur. Nah, saya dapat orderan itu pukul 7 malam. Karena kebetulan rumah saya juga di Bekasi, jadi saya putuskan Ibu A itu menjadi orang terakhir yang saya antarkan setelah saya keluar dari siang. Saya ketemu beliau, beliau minta izin untuk duduk di depan, terus kita ngobrol sepanjang jalan, sampailah saya di rumah beliau. Nah, setelah saya sampai di rumah beliau, kebetulan beliau ini membayar dengan metode cash, bukan metode kredit. Jadi saya langsung menutup aplikasi saya sambil menyebutkan ke beliau berapa tarifnya. Kemudian beliau mengeluarkan uang tunai. Nah, sambil nunggu beliau mengeluarkan uang, saya lihat nih ke rumah beliau. Begitu saya lihat di daerah pagar rumah beliau, saya lihat ada seorang pria dengan wajah yang rusak, dan saya saat itu sempat terdiam 5 detik. Agak shock lah ya. Terus spontan saya ngeliat ibu itu, si Ibu A ini. Pas banget Ibu A ngasih uang ke saya kan. Nih ya mbak, uangnya gak usah dikembalin kembaliannya, jadi dia ngasih uang lebih. Terus saya tanya ke Ibu A, Ibu udah lama tinggal di rumah ini? Terus ibu itu jawab, iya mbak, udah lama, memang kenapa? Terus saya tuh mengeluarkan ekspresi yang ya kayak narik nafas gitu. Terus tiba-tiba ibu itu kayak sadar, kayaknya ngerti. Terus dia megang tangan saya, terus bilang, Mbak, kamu bisa melihat makhluk halus ya? Saya pun menjawab, iya bu, saya bisa. Sebelumnya pernah ada kejadian-kejadian gak yang ibu alamin di rumah itu? Saya tanya. Terus ibu itu cerita, oh pernah mbak, sekali waktu rumah saya kemalingan. Saya waktu itu sekeluarga gak ada di rumah. Tapi anehnya malingnya itu cuman ngambil barang-barang saya yang udah rusak. Kayak jam tangan rusak, handphone yang udah rusak, terus perhiasan saya yang bukan yang asli. Dia bilang begitu ke saya. Terus abis itu, oh gitu ya bu, iya, tapi ya yang tapi sering nampakin diri juga mbak, memang, ibu itu bilang. Saya terus tanya ke ibu itu, bu, penampakannya pria mukanya rusak nggak? Iya mbak, astagfirullahaladzim mbak, lihat ya gitu. Iya, aku bilang gitu. Ya udah, ibu masuk rumah ya, saya gituin. Terus ibu turun, saya tunggu beliau sampai masuk rumah, saya putar balik. Kebetulan rumah beliau itu jalan buntu. Jadi saya putar balik, saya mau pulang. Begitu saya putar balik nih, tiba-tiba saya mencium bau amis, darah, busuk. Terus ketika saya lihat di kaca spion saya tengah, saya langsung berucap dalam hati, astagfirullahaladzim, makhluk itu duduk di belakang saya. Saya sih saat itu alhamdulillah ngerasa merinding enggak, cuman saya ngerasa gak nyaman dengan baunya. Akhirnya saya langsung jalan sambil saya pegang handphone saya. Tiba-tiba gak tahu kenapa saat itu saya pengen banget nelfon ayah saya. Saya telepon, saya bilang, Pah, Assalamualaikum Pah gitu. Iya Nduk, kenapa? Buat teman-teman yang nggak tahu, karena ayah saya orang Jawa, biasanya di Jawa
seorang ayah akan memanggil anaknya Nduk. Nduk tuh maksudnya anak perempuan kesayangan. Iya Pak, aku mau pulang nih habis ngantar orang ke daerah Bekasi Timur. Ini di belakangku lagi duduk nih ada makhluk. Terus papaku bilang astagfirullahalazim, kata dia. Yaudah kamu hati-hati ya Nduk gitu. Iya. Terus saya sepanjang jalan saya lihat di spion dia masih ada duduk di belakang. Sampai saya sampai di rumah saya, begitu saya parkir, saya lihat lagi makhluk itu udah nggak ada. Begitu makhluk itu nggak ada, bau amisnya hilang. Jadi sepanjang jalan saya jalan nih, sebenarnya tuh saya nggak nyaman banget dengan bau amisnya. Terus saya istighfar, saya masuk rumah. Orang tua saya udah nungguin, saya ceritain kejadiannya. Terus ayah saya cuma ngingetin, Nduk lain kali jangan lupa sholat ya. Dan saya baru inget tuh di hari itu waktu saya jemput si ibu A ini, tadinya saya mau matiin aplikasi untuk sholat dulu, tapi sudah terlanjur dapet pesanan dari beliau. Ya sudah, saya pikir sudahlah saya sholat di rumah aja sekalian pulang. Ya tapi ternyata di tengah jalan mungkin karena saya belum sempat sholat kali ya, jadi kayak gitu. Akhirnya sampai rumah saya sholat, istighfar. Buat teman-teman, saya belum cerita di awal. Saya pribadi sebenarnya memang bisa melihat makhluk itu karena dua hal. Karena kejadian dan karena keturunan. Mungkin saya akan cerita dua hal itu di cerita berikutnya ya. Terima kasih sudah dengerin cerita saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum.